Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan kisah nyata perjuangan spiritual seorang salik menuju suluk di akhir zaman ini. Sebutlah namanya Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Fulan pada saat ini masih menempuh suluk dengan bermujahadah, berjuang dengan sungguh-sungguh melawan hawa nafsu, dengan melakukan ketakwaan, mengerjakan perintah Allah yang diwajibkan kepadanya, dan menambahkan dengan amalan sunnah. Salah satunya adalah membaca sholawat ya sayyidi ya Rasulullah, yang artinya wahai pemimpin, wahai Rasul Allah. Setelah beberapa lama bermujahadah, belum genap 40 hari, Fulan itu sering mendapat mimpi bagian dari kenabian, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah satunya adalah ketika di hari Jumat ini pada dini hari, beliau itu bermimpi dan ditanyakan kepada saya takwilnya atau maknanya. Mimpi yang Fulan alami adalah bermimpi bekerja di rumah makan, terlihat mau habis lauk makanan yang tersedia di warung makan tempat dia bekerja. Kemudian karena sudah malam dan mau tutup warung tersebut, ketika Fulan beres-beres, tiba-tiba perutnya Fulan itu merasa lapar dan ingin makan. Kemudian Fulan itu melihat lauk-lauk yang tersisa, ada cumi, bola mata raksasa, ayam, dan lainnya. Fulan mengambil nasi putih yang lumayan banyak, kemudian beserta sambal dan kerupuk. Setelah selesai makan, Fulan itu melihat banyak koin receh di mana-mana. Kemudian Fulan mengumpulkan koin receh 1.000 rupiah tersebut. Dan akhirnya Fulan itu terbangun dari tidurnya. Itulah mimpi yang dialami Fulan. Lalu apa takwil mimpinya? Mimpi biasanya berkaitan dengan aktivitas seseorang yang bermimpi itu di dalam menjalani kehidupan. Misalkan si Fulan yang tadi mimpi berkaitan dengan makan dan koin 1.000 rupiah yang dia kumpulin, itu berkaitan dengan aktivitas Fulan di dalam menjalani kehidupan. Pada saat ini Fulan itu melakukan mujahadah, berjuang dengan sungguh-sungguh, berspiritual, berjuang melawan hawa nafsu, yang memang Fulan ini sudah berupaya untuk menyedikitkan makan dan juga berupaya menghindari untuk merokok, karena Fulan ini memang perokok. Dan di dalam kehidupan nyata, dari dulu dia itu kalau melihat koin 1.000 atau 500-an itu suka dikumpulin, dan koin-koin tersebut digunakan untuk membeli rokok kalau misalkan sudah tidak punya uang sama sekali. Nah, berkaitan dengan aktivitas Fulan tersebut, maka ketika dia sudah melakukan mujahadah, yang salah satunya adalah memperbanyak sholawat ya sayyidi ya Rasulullah, akhirnya Allah itu memberikan konfirmasi, memberi petunjuk tentang keadaan si Fulan dari sudut pandang Allah. Ketika jasadnya di dalam kehidupan nyata sudah mulai menyedikitkan makan dan berusaha untuk tidak merokok lagi, tapi ternyata
dari sudut pandang Allah, mujahadah yang dia lakukan itu belum menampakkan hasil yang maksimal, karena mimpinya itu berlawanan dengan niatnya. Ketika di dalam hati si fulan itu menginginkan untuk sukses di dalam berspiritual, bertarekat, menghilangkan kebiasaan buruknya dengan menyedikitkan makan, ingin membuang perilaku merokoknya. Tapi karena di visual mimpinya seperti itu, maka itu berarti ruhnya itu belum bisa sejalan, ya, tidak sejalan dengan kemauan hawa nafsu yang dimiliki di dalam jasad. Hal ini berkaitan dengan pernyataan seorang wali Allah yang bernama Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nafri dalam kitab Al-Mawaqif wal Mukhatabat, kitab milik beliau. Beliau mengatakan bahwa tubuh atau jasad itu adalah suatu hakikat yang akan sirna, dan bahwa tubuh itu merupakan batu ujian yang diciptakan oleh Allah untuk menguji ruh. Sifat-sifat manusiawi dengan apa yang ada padanya dari syahwat-syahwat dan keinginan-keinginan serta kemauan-kemauan yang diikuti dengan pelanggaran-pelanggaran adalah juga sebagai cobaan dan ujian dari tujuan roh. Tiada wujud yang sebenarnya kalau ditilik dari sifat manusia yang dikaitkan dengan kemanusiaan, tetapi yang ada hanyalah daya yang merangsang untuk menguji ruh agar dapat diketahui dan dikenal sampai di martabat yang dapat dicapai. Apakah ruh itu bisa mencapai nisbatnya kepada Allah, lalu roh mengarahkan segenap kemampuannya untuk merindukan dan mencintai Allah, ataukah roh itu tertarik oleh jasad dengan memanjakan syahwat-syahwatnya? Jika diringkas, beliau itu memberikan petunjuk bahwa jasad kita ini diciptakan oleh Allah beserta syahwat-syahwat yang mengiringi di dalam jasad itu. Itu adalah ujian bagi ruh itu. Ruh yang ada di dalam jasad itu akan merindukan dan mencintai Allah kalau seseorang itu bisa menguasai syahwat-syahwat dalam jasadnya, menghindari, tidak melayani syahwat-syahwat yang dimiliki jasad. Tetapi jika seseorang itu memanjakan syahwat-syahwat yang diinginkan oleh jasad, kenikmatan-kenikmatan yang selalu diikuti, maka ruh itu menjadi terhalang kepada pengenalannya kepada Allah, karena ma'rifatullah atau mengenal Allah itu terletak pada ruh, bukan kepada jasad. Nah, karena di mimpi itu adalah alam ruh, dan visualnya ruhnya si fulan itu makan dengan jumlah yang banyak, nasi putih lumayan banyak ditambah sambal, kerupuk, dan melihat koin-koin receh dia juga masih ngumpulin, itu berarti ruh si fulan ini masih terhalang dengan syahwat-syahwat yang dimiliki jasad yang masih belum bisa dicegah, masih dilayani oleh si fulan. Jadi intinya mujahadah yang dilakukan fulan itu belum memberikan hasil yang positif. Itu menurut penilaian Allah yang Maha Mengetahui sisi lahir dan batin manusia. Untuk itu fulan diharuskan terus berjuang, fokus kepada satu hal, yaitu berjuang bersungguh-sungguh menghilangkan sifat-sifat tercela yang ada pada dirinya. Salah satunya adalah dengan mujahadah, bertakwa lahir dan batin kepada Allah, yang nantinya jika sukses, Allah lah yang membantu menguasai, menghindari sifat-sifat tercela yang ada pada jasadnya itu, sehingga ruhnya nanti tidak terhalang menuju kepada ma'rifatullah, mengenal kepada Allah. Semoga bermanfaat. Dan jika ingin mengetahui dalil yang berkaitan dengan mimpi, Anda bisa baca pada deskripsi di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.